Shalom, selamat sore saudara-saudaraku. Di hari jadi Republik Indonesia yang ke-78 ini, izinkan saya mengucapkan merdeka, merdeka, merdeka. Kembali dengan saya saudaraku, Pastor Tamrin Abraham. Ya, kita tahu hakikat daripada kemerdekaan itu terbebas dari ancaman, terbebas dari penjajahan, terbebas dari semua kuasa-kuasa dunia. Ya, tugas kita hari ini untuk memajukan dan mengisi kemerdekaan ini saudaraku. Tapi itu tidak lepas dari semua SDM. Ya, di dalam SDM itu ada juga iman dan kasih saudaraku. Ya, jadi hari ini saudaraku, di Alkitab juga ada dikatakan kemerdekaan. Memang kita harus merdeka juga. Ya, boleh saya buka kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa, dari hukum maut. Hukum dosa itu membawa kepada maut saudaraku. Tapi kasih Kristus membawa kepada hidup. Saya percaya kita semuanya, apabila kita hidup dalam kasih Kristus, kita akan mengalami hidup yang kekal, yang luar biasa, ya. Tapi nyatanya hari ini banyak umat Tuhan hari ini masih mengalami tekanan, masih mengalami semuanya keterikatan, masih hidup dalam perbudakan dosa, hidup dalam perzinahan, hidup dalam narkoba, ya, kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa saudaraku. Tapi kita percaya firman Tuhan hari ini telah memerdekakan kita dari semuanya itu. Sungguh dahsyat luar biasa Tuhan kasih Tuhan kita saudaraku. Nah saudaraku, Tuhan katakan juga Yakobus 1 ayat 25. Ya, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia akan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya sekedar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah saudara terkasih sama Tuhan, Tuhan katakan lagi, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Semua sudah ditaklukkan Tuhan. Hanya kita hari ini, bagaimana kita hidup di dalam iman untuk menaklukkan semuanya ini. Ya, jangan kita katanya hanya mendengar dan melupakannya. Kita harus ada tindakan-tindakan untuk mengalahkan semuanya ini. Karena kita tahu saudaraku, kemerdekaan itu mempertahankannya yang susah. Ya, hari ini saya akan jelaskan gimana cara kita untuk mempertahankan ini semuanya. Amin. Kebetulan saya tahu saudaraku tadi datang ke saudara kita ini, saya lihat ada di sini kangkung, ya, karena firman Tuhan katakan saudaraku di Matius, ya, Matius tentang biji sesawi, ya. Iman kita itu seperti biji sesawi. Yesus membantangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ya, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang dan pada cabang-cabangnya. Nah saudaraku, ini kangkung, ya, ini bijinya saudaraku. Biji sesawi itu berapa lipat kali lagi saudaraku biar sebesar ini. Tapi Tuhan katakan, apabila sebesar itu, sebesar biji sawi iman kita bisa memindahkan gunung. Nah, hari ini biji ini saudaraku, kalau kita letakkan di sini tidak akan jadi apa-apa. Bahkan lama-lama ini akan digorogoti oleh setan, oleh kuman-kuman atau bakteri saudaraku, makin habis. Tapi saudaraku, saudara kita yang di tempat ini menanamnya, apa yang terjadi saudaraku? Sekarang bisa kita nikmati dan kita makan. Nah,
Demikian juga saudaraku biji sesawi. Apabila biji sesawi itu ada di Israel, apabila biji sesawi yang paling kecil sekali itu ditanam, dia akan bertumbuh besar-besar, bahkan seperti pohon, dan burung akan bersarang di dalamnya. Demikian juga iman kita saudaraku, ya. Iman kita itu Tuhan mau supaya iman kita itu tertanam dan kita pakai. Karena itu hanya itu yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Jangan kita cari-cari ukuran biji sesawi, atau adakah kilo atau barometer atau apapun segala macam. Biji sesawi itu berperumpamaan, saudaraku. Waktu kita menerima Tuhan Yesus, sudah ada iman kita sebesar biji sesawi. Nah, tugas kita hari ini bagaimana kita mempraktekkan iman itu supaya semakin bertumbuh seperti biji sesawi itu, sehingga akan menjadi berkat. Amin. Sehingga orang datang kepada kita mencari, minta doa, atau ya mau kelepas atau gimana, saudaraku. Kita menjadi berkat, kita layani itu semuanya. Itu Tuhan mau. Tapi hari-hari ini saudaraku, kekristenan banyak kekristenan yang biasa-biasa saja, atau stagnasi, nggak tahu kemana arahnya. Dan saya hari ini mengajak saudaraku, ya, praktekkan hari iman kita, tanam di tanah yang subur, supaya iman kita semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan Tuhan katakan saja gunung ini pindah-pindahlah itu. Apalagi lah masalah kita yang kecil, saudaraku. Waktu iman kita semakin besar, saya percaya, waktu kita katakan, hei masalah, di manakah sengatmu? Pasti lenyap semua, saudaraku. Tuhan akan membuka jalan, ya. Apalagi sakit penyakit, saudara, pakai imanmu. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh, karena Kristus telah mengalahkanmu. Artinya kita sedang menanamkan iman kita itu. Dan saya percaya kuasa sakit penyakit kecil. Kita tahu sakit penyakit itu dari setan. Galatia 4 ayat 9 berkata, kuasa setan kecil, saudaraku, miskin dan lemah, ya. Tapi kenapa kita mau diperbudak? Kenapa kita masih nggak mau melakukan kehendak-kehendaknya dunia ini, saudaraku? Yang sebenarnya kemerdekaan itu telah diberikan Tuhan bagi kita, ya. Narkoba, Tuhan telah selesaikan itu semuanya itu. Makanya Tuhan katakan, di manakah sengatmu, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hari ini Tuhan membawa kita supaya kita menang. Tapi hari ini yang Tuhan mau kita supaya iman kita semakin bangkit dan luar biasa. Dan saya percaya, saudaraku, kita akan menjadi berkat, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan manusia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.